Iya, iya. Gitu. Jadi Ya, kita masalahnya gini, Pak Dwi, mungkin saya persingkatnya begini, ya, supaya nanti bisa didapatkan teman-teman lain untuk bicara juga. Jadi begini Pak Joni, kadang kita ini kan memakai kata Protestan ini karena memang orang-orang yang berbicara itu mengatasnamakan diri sebagai Protestan. Entah iya, alirannya mana, tapi mengatasnamakan diri saya Protestan. Nah, memang saya yakin bahwa di dalam Protestan itu banyak aliran-aliran. Tapi saya kira untuk hal itu sudahlah kita tinggalkan dulu, kembali ke topik saja. Tapi apa yang disampaikan oleh Paman Joni itu saya apresiasi bahwa ya ini betul, pelajaran baik ya. Pelajaran ya, baik untuk pendengar channel ini dari denominasi manapun. Ketika Anda belajar benar-benar, ketika Anda mencoba merendahkan diri Anda, dalam arti merendahkan hati Anda, bukan menekankan kesombongan diri bahwa eh, hanya sepotong sejarah lalu dibahas bahwa Katolik itu yang salah, ini yang salah. Sudah terlalu primitif pemikiran itu. Katolik saat ini sudah tidak seperti yang kau pikirkan itu, gitu ya. Nah, terkait dokumen yang disampaikan Pak Dwi tadi, ya bagi orang-orang yang sudah mengenal kebenaran dalam kekatolikan tetapi memilih untuk tidak masuk ke dalamnya, ya itu tentunya bisa dikatakan ya tidak diselamatkan. Karena apa? Pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya itu kan memang di dalam gereja Katolik tidak tidak terpotong-potong, tidak terpisah-pisah, itu utuh gitu ya, kira-kira seperti itu. Tetapi bagi mereka yang tidak mengenal atau bahkan mereka tidak tersampaikan mengenai Injil, tapi saya kira di zaman internet ini tersampaikan pasti. pasti. Bagi mereka diperlukan kasih karunia Allah dan haknya Allah untuk menyelamatkan mereka. Tetapi untuk saat ini di semua penjuru dunia saya kira melalui internet ini sudah sampai berita Injil itu. Itu saja yang saya sampaikan Paman Joni. Jadi jika sekiranya kami tanggapi di sini misalnya yang mengaku Protestan ya, eh, biasanya juga kalau saya tanggapi biasanya saya tulis nama. Dan kalau misalnya saya tanggapi mengenai seorang Romo Romo kami yang dulu nakal itu, yang namanya Martin Luther itu, ya itu eh, termasuk di dalam sejarah kekatolikan yang bahkan mungkin tidak ada kaitannya dengan kemunculan aliran-aliran baru. Jadi sehingga ketika membahas itu artinya kita melihat apa sih persoalannya gitu ya. Kenapa justru di dalam protesnya Luther itu tidak ada memprotes tentang Bunda Maria, nggak ada Pak Joni. Memprotes tentang beberapa doktrin Katolik itu nggak ada sama sekali dalam 95 tesis itu. Itu yang kita sayangkan. Sekarang ini banyak yang membuat teori-teori baru yang menuduh Katolik, itu yang Betul, kita betul. jawab Betul, begitu. Mas Gio, bahwa Ya, karena sudah Mas mendului membicara, sebenarnya yang diprotes Mas Luther bukan masalah doktrin ya, bukan, bukan. Tetapi ya, bahwa hal-hal sepele, berlangsung, Pak. ya, Ya, berlangsungnya uh, ya. Lanjut Pak sedikit. berlangsungnya tahap demi tahap ada perubahan-perubahan, bahkan ada gereja yang ekstrim yang bahkan menghujat kekatolikan, itu yang fatal. Karena buat saya sekiranya begini, saya langsung logika saja. Sekiranya Tuhan Yesus hadir di sini, lalu saya tanya, Tuhan, saya bukan Katolik, apakah saya nggak bisa masuk kerajaanmu? Langsung saya bicara seperti itu aja. Saya nggak mau muluk-muluk. Karena buat saya Tuhan itu ada dan betul-betul ada dalam hidup saya. Itu kalau saya sekali lagi muncul Tuhan, Tuhan, saya ini bukan Katolik. Apakah saya nggak bisa masuk dalam kerajaanmu? Itu saja. Tapi saya Ya, percaya Engkau adalah Tuhanku, Juru Selamatku, bahwa Kau adalah anak Allah. Karena dari kasih-Mu lah maka aku belajar mengasihi orang. Hanya itu saja. Karena saya bilang tadi Mas ya. Geo, kalau misalnya kita boleh, Mm, saya tidak itu hak Mas Geo dan saya hormati. Maksud saya supaya ada teman-teman mm, kita yang dari bukan Katolik ya, Protestan yang masuk di sini, biar satu visi, satu pemikiran, begitu loh. Itu maksud saya. Jadi karena saya lihat mm. uh, Ya, ada pemblok-blokan yang nyata ya, yang nyata. Padahal saya ini kan
orang awam, ya. Jangan orang awam ini jadi terkontaminasi, maksud saya, biar kembali kepada posisi semula, gitu maksud saya dulu, Mas Gio. Ya, terima kasih Paman Joni. Saya apresiasi, saya hargai pendapat yang Paman Joni sampaikan. Oke, kita berikan kepada yang lain ya Paman supaya berputar diskusi kita ini. Oke, Paman Murid, selamat malam Paman Murid. Sudah menunggu lama, mohon maaf. Ya, selamat malam. Ya, Salvo berkadalam silakan Paman Paman dan Murid. bibiku semua. Ya, luar biasa ya. Terima kasih dalam juga ke Pak Joni. Luar biasa ya. Oke. Ini kita berbicara tentang cemooh mencemoohkan. Ya, Katolik, HKBP, Betani itu sebetulnya satu komando. Jadi kalau satu komando itu pastilah patuh akan pimpinannya. Pun bila ada yang mencemoohkan itu person lah ya, pribadi lepas pribadi. Kita bisa apa? Dan kita juga nggak bisa mengatur orang. Itu pertama. Yang kedua, Betani memang saya belum pernah dengar ya. Begitu juga HKBP. Tapi saya nggak tahu lah kalau ada pribadi lepas pribadi. Kalau Betani kan mereka pebisnis. Dalam artian berani berdiakonia. Nah ini yang merepotkan nih. Yang merepotkan nih karismatik yang menjadikan pemantik-pemantik. Memantik, seolah merasa dia sendiri membenarkan diri karena dipenuhi dengan perpuluhan. Begitu juga Pentakosta yang suka keos-keos, mengkeos-keoskan kita. Jadi ya, kita bisa apa? Ya, nanti waktu yang menjawab. Lalu kalau memang mereka berhikmat dan berpengetahuan luas tentang Bible atau Alkitab yang sebenarnya dan awalnya, pastilah mereka diberi hikmat pengetahuan. Ya, saya masuk ke Timothy ya. Ke Timothy sering saya sampaikan di bom-bom itu ya, Solata BB2 itu, PM2 tah apa aja itu ya kan. Saya sering jangan senggol-senggol Katolik. Bahkan saya bilang, open camp kita bicara. Kalau avatar saja kan ya dia bebas bicara kan. Bebas bicara semaunya entah apa-apa aja lah. Saya tumpas kamu entah apa-apa aja lah dibilangnya. Iya kan. Kalau saya ingat dulu Joseph Paul Jong juga katanya, saya tumpas kamu, saya tumpas kamu. Lalu Kak MKC juga mendukung MKC dia. Setelah MKC ditangkap menghilang dia 3 minggu. Entah siapa-siapa aja lah itu. Dari Abdullah berubah jadi Timothy. Ya itulah dulu itu. Mengenai Gilbert Lumondang ya. Ya sekarang kalau kita perhatikan pengikutnya pun sudah mulai mengetahui. Apalagi akhir-akhir ini ya. Gilbert Lumonding mungkin. Dia sebentar lagi akan monding pula ya. Malah mendukung Anies. Kalau saya bilang bukan Anies ya. Wes Edan. Kira-kira gitu loh. Ya tapi pointer yang saya mau sampaikan Paman dia dan yang lainnya ya kecil banget nih. Paman Joni, Paman Ivan, Paman Dwi dan Ignatius. Paman Ignas. Oh iya, ya. Saya mau katakan begini. Siapapun kita sekarang berkompetisi untuk merebut mahkota. Mahkota itu ada 3. Kita dapat 2, satu lagi nggak ketinggalan juga kita kan. Agar kita dapat master kasih karunia itu. Nah, nanti coba dibandingkan. Kita perhatikan, kita telisik jauh lebih dalam. Bagaimana cara Katolik menyampaikan firman Tuhan. Dan menghadapi cemoohan pun nggak akan seperti suara keras-keras, kejang-kejang seperti RT6 yang senggol becek itu loh. Tak apa-apa aja itu, ya kan. Nggak, perhatikan jauh lebih dalam. Nah, ini yang paling ngeri saudara semua ya. Yang paling sering saya perhatikan. Karismatik yang pemantik ini dah. Dengan pentakeos-keos ini. Berebut jemaat. Entah jemaat Protestan dari manapun itu. Entah dari Katolika itu. Entah dari saudara kita Muslim pun itu. Dia harus merangkul. Kenapa? Yang diintip dia perpuluhan. Artinya dia masih mengandalkan kedagingannya. Demikian Paman Gia. Ya, kalau yang terkait dengan topik kita mungkin ada yang mau disampaikan juga Paman.
tentang yang sudah kita bicarakan tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan? Masih saya berikan waktu. Halo, Paman Murid? Ya, aduh. Topiknya apa? Coba dijelaskan lagi sekali lagi. Sebab tadi ini semua pada live semua kan? Sebab semua saudaraku kan? Oh, Jadi saya bingung. Ya, oke. coba dijelaskan sekali lagi, Paman. Biar kita ini. Oke, ini tadi kan katanya Injil yang kita punya ini kan tidak sama dengan Injilnya Isa. Begitu kira-kira Paman Murid. Oh, yang RT 6 itu kah? Ya, betul, betul. Nah, kalau itu Paman, ya kita sudah semua tahu lah ya. Biasanya orang bodoh itu belagak-belagak pintar kan gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, ya pastilah original duluan baru KW. Masa KW duluan baru original? Iya kan? Yang ketiga, katanya buku mereka jatuh dalam gedebuk. Jadi buk, booking, jangan pula bokong-bokong nantinya. Iya kan? Nah, ini yang bahaya ini. Oleh karena itulah saya sering katakan kepada RT 6 ini ya, kita sangat berbanding terbalik. Kita tesis, mereka antitesis. Kita Christ, mereka anti Christ. Jawabannya adalah kepintaran kita untuk memberi edukasi kepada sesama. Sesama, siapapun itu manusianya. Kita mempunyai kekuatan, eratkan tangan. Semangat membangun namanya. Kita mempunyai kekayaan untuk berbagi kepada sesama. Nah, ini dia nih yang paling penting. Pengikut ajaran setan-setan dan jin-jin, kepintarannya membodohin orang. Kekuatannya melumpuhkan orang. Kekuatan itu melumpuhkan orang kenapa? Dia bawa golok. Ikut aku. Kalau nggak ikut aku, kamu bunuh, bacok. Kalau nggak bayar pajak. Nah, yang lebih ngerinya lagi sekarang, Paman. Kekayaannya menyusahkan orang. Dia rakit. Rakit apa lah ya? Buar gitu loh. Datang ke gereja ingin masuk ke surga. Sementara kita kekayaan kita untuk memberkati orang.